Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Sura LBF. Kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Besma, rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan seorang pemuda tampan yang bernama Besma. Ia menyukai gadis cantik yang bernama Chaitra, yang bekerja di perusahaan Besma Organik. Di sisi lain, CEO perusahaan Besma Organik yang bernama Besma akan menunjuk orang lain sebagai CEO untuk menggantikan dirinya yang sudah tua. Ketika Besma akan membuktikan ketulusan cintanya kepada Chaitra, Besma ditunjuk sebagai CEO perusahaan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Bagi kalian yang ingin melanjutkan alur ceritanya, jangan lupa like dan subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film dari kami. Lanjut. Di awal film, diperlihatkan seorang pria tua yang bernama Besma. Ia merupakan CEO dari perusahaan Besma Organik. Ia sedang memaparkan bahaya pupuk dan pestisida bagi tanaman. Zat bahaya tersebut akan diserap oleh tanaman, yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Lama-kelamaan, manusia tidak akan bisa hidup lebih dari 30 tahun karena zat berbahaya tersebut, dan mengajak untuk beralih pada organik, serta akan melindungi hasil panen para petani dengan membeli produknya dengan harga tinggi, dan menyambut masa depan yang cerah. Setelah selesai, para reporter bertanya, siapakah yang akan menjadi CEO setelah ia pensiun. Besma pun mengatakan bahwa ia akan memberitahu hal tersebut saat perayaan Besma Organik yang ke-50. Esokan harinya, saat Besma turun dari mobil, para karyawannya menawarkan diri untuk menjadi CEO di perusahaan. Ada pula yang menawarkan anaknya. Besma pun hanya tersenyum saat mereka menawarkan diri. Saat di dalam ruangan, Besma mengatakan bahwa ia mencari seseorang yang semangat seperti dirinya. Mereka semua bersemangat pada perusahaanku. Seorang pemuda yang bernama Besma. Ia pergi ke sebuah kafe untuk bertemu Pari. Di sana, Rajiv akan melamar kekasihnya. Ia memandang seorang gadis cantik dan mengajaknya berkenalan. Dia bernama Sarah, dan dia merupakan kekasihnya Rajiv. Besma pun mengeluarkan jurus rayuan mautnya. Sarah pun mau diajak kabur oleh Besma, karena Sarah mengira Besma adalah orang kaya. Saat berlari, Sarah menanyakan, kenapa ia tidak membawa mobil. Besma pun memberitahu bahwa ia tidak punya mobil. Sarah pun memberitahu polisi bahwa Besma menculiknya. Di saat situasi ini, Pari menanyakan pada Besma, adakah orang yang bisa menyelamatkannya dari polisi. Seorang reporter yang bernama Prakas, yang merupakan paman dari Besma. Saat sedang tugas, ia melihat Besma bersama polisi. Saat menghampiri, Prakas begitu kesal. Karena Besma selalu membuat ulah yang membuat Prakas emosi. Prakas pun meminta bantuan pada temannya yang bernama Deva. Deva merupakan anggota polisi yang berpengaruh di kotanya. Prakas menjelaskan bahwa kerabatnya ditangkap karena kesalahpahaman dan minta bantuannya. Deva pun mengatakan bahwa Besma ke rumah jam 9 dan jangan meminta bantuan lagi. Esokan harinya, Besma dan Prakas menemui Deva. Saat Besma menghadap Deva, Besma berbicara koyol, yang membuat Deva kesal. Dan akhirnya, Deva menyuruh Prakas untuk mengirim Besma ke kantornya selama 1 bulan, untuk belajar bertanggung jawab dan disiplin. Scene berpindah, Prakas menceritakan hal tersebut pada ayahnya Besma, yang mana ayahnya Besma dan Deva bermusuhan, dan teringat masa lalunya. Dari kejadian itu, ayahnya Besma tak mau mengirim anaknya pada Deva. Prakas pun memberitahu bahwa itu perintah dan tak ada pilihan lain. Di sisi lain, Besma mengunjungi kantor Deva. Saat di kantor, Deva memberitahu Besma dan anak buahnya. Dari jam 9 sampai jam 5, anak buahnya bebas menyuruh apa saja pada Besma. Kemudian, Besma pun menyapu lantai di kantor tersebut. Besma membersihkan kaca dan buku yang berdebu. Semua kerjaannya, tidak ada yang beres satupun. Sampai-sampai, Besma menjaili anggota polisi dengan menumpahkan minuman ke celana polisi itu. Scene berpindah, Besma mengantar Deva dengan mobil dinas. Saat di perjalanan, terlihat sekelompok pemuda sedang nongkrong di pinggir jalan. Deva mengatakan, itu pemuda yang malas, mereka membuang-buang waktu untuk mengobrol di jalan. Dan tak ada satupun dari mereka yang memiliki tekad untuk sukses, seperti Besma. Besma pun tersenyum dan mengatakan, karena banyak teman nongkrong, bukan berarti mereka tak punya kerjaan atau cita-cita. Dan tak ada yang tahu di mana mereka akan berakhir. Deva pun hanya terdiam mendengar jawaban dari Besma. Setelah mengantar Deva, Besma pun beranjak pulang.
Saat di perjalanan, ia melihat seorang gadis cantik, meminta bantuan. Besma pun berhenti dan menanyakan maksudnya. Wanita cantik itu bermaksud untuk minta bantuan untuk mengantar ke desa Vikarabat karena mobilnya mogok. Dengan senang hati, Besma mau mengantarnya. Saat di dalam mobil, Besma berkenalan dengan wanita cantik itu. Wanita cantik itu bernama Chaitra. Dan mereka semua bekerja di perusahaan Besma Organik. Mereka pergi ke desa Vikarabat untuk memberi penyuluhan kepada para petani. Setelah sampai desa, sekelompok pemuda yang sedang bermain bola melihat Chaitra dan teman-temannya turun dari mobil. Mereka mengira bahwa para cewek tersebut pelacur dan menanyakan berapa hargamu. Chaitra dan teman-temannya tidak memperdulikan hal tersebut. Namun, Besma tidak tinggal diam. Ia menghajar pria yang sudah melecehkan Chaitra dan teman-temannya. Setelah menghajar dan mengalahkan mereka, Besma pergi menghampiri Chaitra. Dan Besma berharap Chaitra melihat saat ia sedang bertarung. Namun, Chaitra sibuk bermain dengan anak kecil. Suatu hari, pesaing berat dari perusahaan Besma Organik, yaitu Field Science, yang dipegang oleh Ragavan. Ia sedang memberitahu para pembisnis tentang produk terbarunya. Pupuk kimia yang sangat dibutuhkan oleh para petani dan perusahaan akan untung besar jika para petani membeli produk terbarunya. Kehebatan dari pupuk ini bisa mempercepat proses panen yang tadinya 60 hari sampai panen. Pupuk ini hanya membutuhkan 40 hari saja sampai panen. Para pembisnis pun bertepuk tangan. Ragavan mempunyai niatan yang buruk kepada perusahaan Besma dan akan bersaing tidak sehat agar perusahaannya menjadi nomor 1 di India dan menjadi kaya raya. Ragavan juga akan mengadakan debat terbuka dengan perusahaan Besma Organik agar perusahaan itu hancur. Scene berpindah. Saat Besma dan orang tuanya berbelanja di supermarket. Tak sengaja, Besma bertemu Chaitra, gadis pujaannya. Besma berpura-pura memilih buah-buahan agar menarik perhatian Chaitra. Dan Chaitra pun menyapa Besma. Kemudian mereka berdua pun mengobrol. Dan tak lupa, mengenalkan Chaitra pada orang tua Besma. Chaitra dan Besma kembali mengobrolkan pertanian organik. Kemudian, Besma pun tertarik untuk belajar pertanian organik. Chaitra menyarankan untuk membaca buku agar bisa belajar pertanian organik. Kemudian Besma membeli buku dan tak lupa untuk meminta nomor telepon Chaitra agar ia bisa menghubunginya. Malam harinya, Besma membaca buku-buku yang telah ia beli. Dengan rasa senang dan tidak sabar, ia kemudian mengirim pesan pada Chaitra. Kemudian, Deva yang membalas pesan tersebut dengan mesra dan romantis. Setelah sekian lama, Besma pun tidak sabar untuk melihat wajah gadis pujaannya. Besma pun berganti pakaian agar terlihat keren maksimal. Kemudian, Besma memvideo call Chaitra. Tak lama kemudian, yang muncul di HP-nya tersebut adalah Deva. Sontak saja, Besma pun kaget dan mati kutu. Chaitra yang melihat itu pun ketawa bahagia. Esokan harinya, Besma datang ke rumah Deva dan disambut oleh Chaitra. Chaitra pun menyindir Besma dengan mengatakan, "Tolong jangan tangkap aku, hidup aku akan hancur." Besma menyesal, telah berpura-pura menjadi polisi untuk merayu wanita. Kemudian, Chaitra mengajaknya masuk untuk bertemu ayahnya. Dan Besma bertemu dengan Deva. Deva mengatakan bahwa ia sudah selesai membimbingnya dan kau bisa pergi. Karena perubahan sikap Besma yang baik. Ia juga mendengar bahwa Besma mengikuti kegiatan sosial dan memberi tumpangan. Kemudian Besma menyangkal bahwa sikapnya belum berubah, baru setengah sadar. Dan kau tak boleh meninggalkan orang yang setengah sadar. Deva pun mengatakan, kau bisa tinggal bersamaku selama yang kau mau. Chaitra yang mendengar hal tersebut tidak senang. Dan Besma mengatakan bahwa ia tidak bisa melihatnya lagi jika ia pergi. Kemudian, Deva menyuruh Besma untuk mengantarkan Chaitra ke tempat kerjanya. Singkat cerita, setelah selesai bekerja, Besma membawa barang bawaan Chaitra ke rumahnya. Kemudian, Besma menghampiri Deva yang sedang duduk sendirian. Besma dan Deva pun mengobrol ria sambil meminum vodka. Esokan harinya, ayah Besma menanyakan kabar tentang percintaannya. Besma mengatakan bahwa ia kasihan dengan pamannya karena dia telah mengirimnya pada Deva dan putrinya adalah gadis yang ia cintai. Sontak saja, ayahnya Besma pun kaget. Karena Deva adalah teman sekelasnya waktu dulu dan dia marah karena Chaitra diganggu oleh Besma sewaktu kecil. Itu sebabnya Deva dan ayahnya Besma saling bermusuhan. Prakas pun mengatakan bahwa ia harus tenang dan ceritakan saja yang terjadi. Kalau Besma jatuh cinta pada Chaitra. Seketika itu pun Prakas jatuh pingsan setelah mengetahui Besma jatuh cinta dengan putrinya Deva. Scene berpindah pada saat debat terbuka antara Besma Organik dan Field Science dimulai.
Chaitra dan Besma menghadiri acara tersebut. Ragavan pun memulai acara dengan memaparkan tentang produknya. Tak ketinggalan, Besma juga memaparkan keunggulan organik. Ragavan mengatakan, di Zambia, Ethiopia, dan puluhan negara lainnya, sedang sekarat karena kelaparan, dan seterusnya. Dengan sombongnya, Ragavan mengatakan, jika ada orang yang menyangkal argumennya, ia akan percaya pada pertanian organik. Para penonton pun terdiam membisu. Tiba-tiba, Besma mengangkat tangannya. Ia mengatakan bahwa Anda mencoba meningkatkan produksi melalui bahan kimia. Dan tidak ada yang tahu tentang orang-orang di Zambia dan Ethiopia sekarat karena kelaparan. Tapi mengapa Anda tidak mendirikan perusahaan di negara-negara tersebut? Dan itu akan menyelamatkan mereka dari kelaparan. Namun, Anda tidak melakukan apa-apa. Alasannya, karena uang, dan mereka adalah negara miskin. Pernyataan tersebut membuat Ragavan terdiam malu dan tidak berbicara apa-apa. Chaitra terkesan melihat kepiawaian Besma saat berbicara. Saat Besma keluar, Chaitra menghampiri Besma dan menanyakan bagaimana kau mengetahui pertanian organik. Besma pun mengatakan dari buku-buku yang ia berikan. Ia membaca semua buku agar menarik perhatian Chaitra. Chaitra pun mengatakan bahwa ia mencintai Besma. Mereka pun jadian dan Chaitra memeluk Besma dengan erat dan bahagia. Di sisi lain, ada seseorang yang melaporkan Chaitra dan Besma sedang berpelukan kepada Deva. Deva yang mengetahui hal tersebut tidak tinggal diam dengan mendatangi orang tua Besma. Orang tua Besma yang melihat Deva dating ke rumahnya pun kaget dan tak menyangka. Deva mengatakan bahwa ia tak ingin melihat mereka semua. Besma mengatakan ia mencintai Chaitra. Dengan marah, Deva langsung menodongkan pistol ke kepala Besma. Dengan spontan, ayah Besma mengatakan dia adalah pewaris Besma organik. Dia satu-satunya cucu dari Besma organik. Besma dan Deva pun kaget mendengar hal tersebut. Tak lama kemudian, para media pun datang untuk mencari informasi tentang CEO di perusahaan Besma organik. Namun, Besma tak berbicara sedikit pun. Karena ia masih tak menyangka, ia akan menjadi pemilik perusahaan. Berita itu pun sudah menyebar di seluruh India. Dan sudah terdengar oleh CEO Besma organik. Singkat cerita, Besma sudah mengemas barang-barangnya. Dan akan berpamitan pada orang tuanya. Kemudian, ayahnya mengatakan bahwa sebenarnya ia tak ada hubungan apa-apa dengan pria itu. Besma pun kebingungan. Sang ayah pun menjelaskan, Deva yang telah membuatnya panik saat menodongkan pistol, dan ia mengada-ngada jika kau pewaris pemilik perusahaan. Besma pun lemas dan tak percaya mendengar hal tersebut. Chaitra yang mendengar berita yang sedang viral itu, langsung menelepon Besma dan memarahinya. Dengan mengatakan, ia tahu segalanya tentang perusahaannya, dan kau tak berpikir dulu untuk bicara. Besma pun hanya bisa terdiam, mendengarkan ocehan Chaitra. Besma langsung pergi menemui Chaitra, untuk menjelaskan sesuatu padanya. Namun, Chaitra yang kesal dan marah, ia terus mengomel pada Besma. Chaitra mengatakan, ia sudah merusak kepercayaannya. Besma pun mengatakan, apa yang harus dilakukan, untuk mendapatkan lagi kepercayaannya. Apa harus mengakui dan menjelaskan semuanya pada Deva. Kemudian, Besma menelepon Deva, untuk menjelaskan hal tersebut. Namun, Deva sedang menonton pengumuman resmi CEO perusahaan Besma Organik dan menyuruhnya untuk datang. Dengan cepat, Besma datang untuk menemui Deva. Saat akan menjelaskan kesalahpahaman tersebut, acara pengumuman pun dimulai. Singkat cerita, Pak Besma mengatakan, ia bingung bagaimana media bisa tahu bahwa berita tersebut 100% benar. Dan mengumumkan bahwa Besma resmi menjadi CEO perusahaan selama 30 hari. Sontak saja, para hadirin yang menyaksikan acara tersebut kaget dan tak percaya. Hal tersebut menjadi perdebatan banyak orang. Karena Besma tidak lulus kuliah. Namun, hal itu dibantah oleh Pak Besma. Dengan mengatakan, pendidikan memang penting untuk mendapatkan pengetahuan, namun itu adalah mitos. Esokan harinya, Besma dijemput oleh seorang supir, yang ternyata dia adalah Pari, temannya Besma. Saat Besma masuk ke kantor, orang-orang di sekitar langsung hormat pada Besma. Namun tidak untuk Chaitra. Ia masih marah dan kesal pada Besma. Dan mengatakan, aku akan menyelamatkan perusahaan darimu, sama seperti aku menyelamatkan diriku sendiri. Lantas, Chaitra menghadap Pak Besma di ruangannya, dan menanyakan, mengapa memilih Besma untuk menjadi CEO, dan Pak Besma pun mengatakan, karena ia percaya padanya. Tiba-tiba Besma pun masuk, untuk menghadap Pak Besma. Pak Besma pun mengatakan pada Besma, jangan pedulikan mereka, lakukan saja yang ingin kamu lakukan. Kemudian Besma bertanya, apa yang harus dilakukan di perusahaannya. Pak Besma menyuruh Chaitra untuk mengajak Besma berkeliling kantor dan menjelaskan divisi-divisinya.
Kemudian, Chaitra dan Besma berkeliling perusahaan dan menjelaskan setiap divisi pada Besma. Saat berkeliling, Besma kehilangan fokus, malah ia fokus terhadap bentuk tubuh dari Chaitra yang bagus seperti model. Dan saat waktu dan momen yang pas, Besma bisa merasakan bentuk tubuh dari Chaitra. Chaitra memberitahu orang di sekitar untuk berkumpul, karena akan ada pengarahan dari Besma, bos baru. Hal tersebut dilakukan Chaitra karena ia kesal, sudah memegang tubuhnya di depan orang banyak. Saat orang-orang berkumpul, Besma pun grogi dan mencari gara-gara. Kemudian Besma pun pergi. Esokan harinya, saat akan rapat, Chaitra mengatakan pada Besma, "Sampai sekarang, hanya aku yang tahu kamu seperti apa, setelah rapat ini, semua orang akan tahu." Kemudian, Besma membuka rapat dengan caranya sendiri. Caranya sedikit konyol, namun bermakna. Janganlah kita bekerja sendirian, bekerjalah secara tim. Jika tim itu menang, maka semua pemain itu adalah pemenang. Singkat cerita, Besma dapat menguatkan hati mereka untuk bekerja lebih giat lagi untuk perusahaan. Di sisi lain, karyawan Besma Organik yang bernama Balram memberikan informasi pada pesaingnya, yaitu Ragavan. Kemudian, mereka menyusun rencana untuk menghancurkan perusahaan Besma Organik. Suatu hari, di sebuah desa, para petani sedang membungkus hasil panen mereka untuk dikirim ke perusahaan Besma Organik. Di sisi lain, Chaitra memeriksa data dan menanyakan mengapa ada selisih dari desa Singanapalem. Karyawannya tersebut mengatakan bahwa timnya belum menerima hasil panen yang harusnya diterima minggu lalu. Kemudian, Chaitra melaporkan hal tersebut pada Pak Besma. Pak Besma pun menyuruh Chaitra dan timnya untuk membereskan masalah dan pergi ke desa tersebut. Singkat cerita, Chaitra dan Besma tiba di desa tersebut dan menemui Ramaraju, orang kepercayaan dari Besma Organik. Kemudian, Ramaraju menceritakan semua masalahnya. Bahwa, hasil panen mereka ada yang menimbun, dan setelah 1 minggu, hasil panen tersebut dikembalikan kembali kepada para petani. Petani pun marah dan kecewa. Serta, memutus kontrak dengan Besma Organik, kemudian beralih pada Field Science. Dan hari ini, mereka akan tanda tangan kontrak. Besma pun mengatakan, ayo pergi ke desa itu. Chaitra menyuruh Besma untuk menunggu di luar. Karena ia tahu bahwa Besma tidak akan bisa mengatasi masalah tersebut. Kemudian, Besma pun menunggu di luar. Saat di luar, Besma melihat orang tua sedang yang menangis dengan anak kecil. Kemudian, ia menghampiri dan menanyakannya. Orang tua tersebut mengatakan, kehidupan akan hancur dalam waktu dekat. Dan menceritakan masalah yang terjadi di desanya. Setelah semua masalah diceritakan, Besma pun menyuruh orang tua tersebut untuk membawanya ke desa itu. Setelah sampai, Besma mengatakan, Besma Organik telah menawarkan penghasilan yang lebih baik selama ini. Bagaimana bisa kalian berubah pikiran? Aku datang untuk memberikan kompensasi kepada para petani yang mengalami kerugian. Dan tolong, jangan tanda tangan. Kepala desa tersebut mengatakan bahwa semua petani sudah tanda tangan dan setuju bekerja sama dengan Field Science. Kemudian, Besma memancing orang licik itu agar mereka memberitahu siapa dalang yang membuat para petani rugi. Orang licik itu pun mengatakan bahwa ia telah menyuap orang dalam dan membajak kiriman hasil panen tersebut. Semua petani pun mendengar hal tersebut. Para petani pun marah dan ingin menghajar orang-orang licik itu. Kemudian, Besma menghajar preman-preman dari orang-orang tersebut untuk merebut dan menghilangkan dokumen yang telah ditandatangani oleh para petani. Singkat cerita, Besma dapat mengalahkan para preman tersebut. Kemudian, mengambil dokumen yang telah ditandatangani oleh para petani untuk dilenyapkan. Besma pun menjadi pahlawan bagi para petani di desa tersebut. Scene berpindah, Ragavan yang mendengar hal tersebut membuatnya jengkel. Dan ia membuat rencana agar Besma mencari dan menemuinya. Pak Besma mengatakan bahwa kau merubah masyarakat desa sendirian, tak harus jadi orang hebat untuk mengubah dunia. Yang dibutuhnya hanyalah motivasi. Ia bersumpah untuk menjaga alam dengan segala kemampuannya. Ia juga menceritakan bahwa ia kehilangan gadis yang ia cintai sebelum ia menyampaikan perasaannya. Scene berpindah, saat ia memandang Chaitra, ia melihat seorang anak kecil menangis. Kemudian, Besma menghampiri dan menanyakan di mana orang tuanya. Besma menemukan sebuah alamat dari dalam tasnya. Besma pun mendatangi alamat tersebut untuk mengantarkan anak kecil tersebut. Saat sudah sampai, Besma masuk ke sebuah rumah. Kemudian, anak kecil tersebut bertemu dengan ayahnya. Dan melihat Ragavan. Ragavan pun menyuruh Besma untuk duduk. Kemudian, ia menawarkan kesepakatan pada Besma. Ia dapat menjadikan Besma CEO di perusahaannya dan membagi desa. Ia akan membuat produk yang luar biasa.
Jika hasil panen bisa diproduksi dengan waktu yang lebih singkat, bayangkan berapa banyak yang bisa dihasilkan petani. Besma pun menjawab, bulan apa kau lahir? Apa jadinya jika kau lahir di usia kandungan 6 bulan? Bertani tidak seperti main kriket. Kau tak akan bisa mempercepat permainan ataupun menaikkan skor. Akan aku pastikan, kau tak akan dapat walaupun 1 inci tanah dari sana. Ragavan pun terdiam, dan Besma pun pergi. Suatu hari, saat di kantor, Besma menanyakan tentang pekerjaannya yang ia tidak tahu kepada Chaitra. Namun, Chaitra mengungkapkan keluh kesahnya pada Besma. Dan mengatakan, semua orang mengira, Besma datang ke sini untuk menjadi CEO perusahaan, tapi Chaitra mengetahui bahwa Besma ke sini hanya untuknya. Dan jangan membuat masalah ketika nanti menikah. Besma pun memeluk Chaitra, sang pujaan hatinya. Suatu hari, Ragavan menyusun rencana untuk menghancurkan Besma Organik. Dengan menyusupkan sayuran-sayuran yang mengandung pestisida atau bahan kimia beracun dengan bekerja sama dengan Balram. Kemudian, Balram melaporkan bahwa produk Besma Organik mengandung bahan kimia berbahaya. Tim penyidik pun tiba dan mengecek sayuran-sayuran yang diduga mengandung bahan kimia beracun. Dan hasilnya pun terdeteksi mengandung bahan kimia. Tiba-tiba, Pak Besma jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Besma mendapat panggilan telepon dari Ragavan dan mengatakan bahwa perusahaan Besma Organik akan hancur. Laporan produk yang mengandung bahan kimia akan segera keluar. Perusahaanmu akan ditutup dan perusahaanku akan menjadi nomor 1. Besma hanya terdiam dan mendengarkan semua perkataan Ragavan. Esokan harinya, peluncuran produk terbaru dari Ragavan dan mengundang Menteri Pertanian. Saat acara dimulai, Ragavan memberikan waktu pada Menteri Pertanian untuk memberikan sambutannya. Ajay mengatakan, produk terbaru Ragavan baik bagi petani. Tiba-tiba, ia membongkar kebusukan produk yang sangat berbahaya bagi para petani dan merusak lingkungan. Ragavan dan anak buahnya ditahan, sembari menunggu tim investigasi menyelidikinya. Dan ia menolak produknya. Ragavan yang melihat itu, ia tidak percaya, seperti sedang mimpi buruk, dan tidak sadarkan diri. Saat siuman, ia berada di rumah sakit, dan melihat Besma yang sedang menunggunya. Ragavan mengakui kekalahannya dari Besma, dan mengatakan, orang tua itu tidak salah memilih Besma menjadi CEO di perusahaannya. Kemudian, Besma menceritakan bagaimana ia bisa mengalahkan Ragavan dalam sekejap. Mulai dari penyelundupan sayuran yang mengandung bahan kimia. Sampai ia bisa bertemu dengan Menteri Pertanian untuk menolak dan melaporkan produk Ragavan yang sangat berbahaya. Suatu hari, Besma diperkenalkan dan dipercaya oleh Pak Besma untuk menjadi CEO selanjutnya di perusahaan Besma Organik. Semua orang pun bertepuk tangan bergembira. Di akhir film, Besma dan Chaitra melangsungkan pernikahan. Dan film pun selesai. Oke, pembahasan singkat dari film ini sangat keren. Perjuangan seorang laki-laki untuk mendapatkan cinta seorang perempuan yang ia cintai, sampai ia rela melakukan apa saja. Dan tolonglah terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Jangan membeda-bedakan orang-orang tersebut. Jagalah alam sekitar karena kita semua bergantung pada alam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Dan aktifkan notifikasi loncengnya. Mohon maaf bila ada salah kata yang tidak berkenan. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton filmnya.